Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khotimah dan surga atau SHS dengan cara belajar teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Para sahabat sekalian, untuk meraih sukses, husnul khatimah dan surga, memang kita harus merencanakan melalui tahapan-tahapan. Karena memang ini sesuatu yang harus kita lakukan dalam jangka panjang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetapkan tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini kalau bisa dilakukan sejak usia dini. Jadi para orang tua menjelaskan dan membujuk anak-anaknya mempunyai tujuan hidup sejak dini, yaitu meraih sukses, husnul khatimah, dan surga. Yang kedua, para orang tua merencanakan langkah mencapainya juga sejak masih usia dini. Jadi memang ada perencanaan untuk itu. Nah, kemudian yang ketiga, para orang tua menyusun skala prioritas. Mana yang diprioritaskan lebih dulu, mana yang berikutnya diatur sedemikian rupa. Yang keempat, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena setiap orang berbeda, setiap keluarga berbeda, kemampuannya, caranya, dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kenapa kita harus menetapkan itu? Karena memang di dalam kehidupan ini, manusia bermacam-macam dalam menetapkan tujuan hidupnya. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga harus mengetahui tujuan hidup manusia yang bermacam-macam itu seperti apa itu. Paling tidak ada 5 macam. Yang pertama, ada orang hidupnya untuk mengabdikan diri kepada setan, kepada iblis. Karena itu kita banyak dengar tuh kelompok-kelompok yang namanya penyembah setan, penyembah iblis. Yang kedua, ada orang yang hidupnya untuk mengabdikan dirinya kepada hawa nafsunya, yaitu untuk kesenangan duniawi semata. Yang ketiga, ada orang yang hidupnya untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah, kepada Tuhannya, serta berharap kebahagiaan di akhirat saja. Yang keempat, ada orang yang hidupnya untuk mengabdikan diri hanya kepada Tuhannya, kepada Allah, serta berharap kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta dilindungi dari azab api neraka. Nah, kemudian yang kelima, ada orang yang hidupnya untuk menghambakan diri atau mengabdikan diri kepada Tuhannya, kepada Allah, serta berharap kebaikan akhirat dengan tidak melupakan dunia. Nah, jadi ada 5 pilihan tentang tujuan hidup manusia, kira-kira seperti ini. Sehingga kita sebagai pribadi maupun sebagai orang tua harus bisa bagaimana kita memutuskan tujuan hidup kita berdasarkan Al-Quran ini. Yang mana kira-kira? Nah, kalau kita lihat
dan kita amati dan kita ingin memperoleh petunjuk dari Al-Quran itu untuk tujuan hidup manusia seperti apa, atau bagaimana petunjuk Al-Quran dalam penetapan tujuan hidup manusia. Kita lihat bahwa manusia benar-benar diciptakan oleh Allah yang Maha Kasih Sayang. Allah memberikan nikmat yang tak ternilai pada diri kita. Kalau kita lihat yang sebenarnya, kita sadar yang sebenarnya, bahwa Allah Maha Kasih Sayang telah menciptakan dan memberi nikmat yang tak ternilai pada diri kita. Maka kita harus sadar untuk mengabdikan diri kepadanya dan bersyukur atas nikmat yang tak ternilai itu. Nah, setelah tumbuh kesadaran bahwa Allah telah memberikan nikmat dan mengurus kita, maka kita tidak boleh mengabdikan diri kepada selain Allah selama hidup. Nah, jadi kesadaran kita mengabdikan kepada Allah karena Allah memberi nikmat yang tak ternilai atas diri. Nah, pengabdian ini adalah pengabdian kepada Allah sebagai tanda syukur. Nah, memang pengabdian ini bukan hanya kita mengabdikan diri pada Allah, tetapi bentuk pengabdian juga adalah kita mesti bergantung penuh hanya kepada Allah. Jadi bergantung penuh hanya kepada Allah juga merupakan bentuk pengabdian. Kenapa? Karena dalam pengabdian kepada Allah itu banyak kebutuhan, banyak keinginan, hambatan, halangan, rintangan, dan sebagainya. Bagi yang sadar diri bahwa satu-satunya yang maha berkuasa, yang maha kasih sayang, yang maha penolong itu hanya Allah. Karena itulah kita bergantung, menyandarkan diri, berharap, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena itu Al-Quran memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini surat Al-Fatihah ayat 5. Di dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mengabdi kepadaku. Nah, perintah mengabdikan diri juga ada di dalam surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 14. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan pengabdian kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Di dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 162, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi memang kita di dalam hidup ini harus mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita sadar sebagai makhluk. Setelah itu kita meminta kepada Allah, yang diajarkan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini permohonan. Kebaikan dunia adalah sukses dan husnul khatimah. Kebaikan akhirat adalah surga, atau disingkat S. Nah, kita mempertimbangkan dalam tujuan hidup juga bagaimana para nabi, para rasul itu, apa yang mereka miliki. Ternyata yang paling berharga dalam diri, dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, dalam batin
batin para nabi dan rasul adalah akhlak mulia. Nah, kita lihat di dalam surat Sad, surat 38 ayat 45 dan 46. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi atau akhlak mulia, yaitu mengingatkan manusia ke negeri akhirat. Nah, di dalam surat Al-Qalam, surat 68 ayat 4, juga dijelaskan Rasulullah itu memiliki budi pekerti yang agung. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, akhlak mulia. Begitu juga misi Rasulullah SAW ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, sehingga akhlak itu harus dimasukkan juga dalam tujuan hidup. Nah, kemudian ada ampunan dan rahmat serta ridho Allah juga harus kita masukkan. Ini di dalam surat Al-Mu'min atau surat 23 ayat 109. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Maidah, surat 5 ayat 119, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi ampunan, rahmat, dan ridho Allah juga perlu masuk di dalam tujuan hidup. Karena itu, kriteria menetapkan tujuan hidup manusia menurut Al-Quran. 1. Pengabdian kepada Allah. Surat 1 ayat 5, surat 56 ayat 56. Kedua, akhlak mulia seperti para rasul. Surat 38 ayat 45-46 dan surat 68 ayat 4. Yang ketiga adalah sukses husnul khatimah dan surga. Surat 2 ayat 201. Kemudian ampunan dan rahmat serta ridho Allah. Surat 23 ayat 109 dan surat 5 ayat 119. Nah, karena itu tujuan hidup manusia menurut Al-Quran adalah mengabdi kepada Allah untuk membangun akhlak mulia agar hidupnya sukses, husnul khatimah, dan masuk surga atau SHS dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah, tentunya bila kita ingin mencapai tujuan hidup tadi, yang mana Al-Quran telah menunjukkan dan membimbing kita menetapkan tujuan hidup, kemudian rencanakan langkah-langkah untuk mencapainya mulai sejak kecil. Tentu awalnya harus belajar keilmuan. Tidak ada cara lain, ilmunya diperkuat untuk mencapai tujuan hidup itu. Ilmu yang dipelajari atau yang wajib dipelajari bagi masyarakat muslim umumnya adalah 1. Ilmu duniawi umum. 2. Ilmu duniawi keterampilan, keahlian khusus atau profesionalisme. 3. Ilmu agama diprioritaskan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu prioritasnya, yaitu ilmu iman, tauhid, dan akhlak. Yang keempat, ilmu agama lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Jadi agama Islam itu kan luas. Nah, ilmunya ada yang begitu banyak,
sehingga bertahap belajarnya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Yang kelima, ilmu agama secara keseluruhan atau kafah dipelajari dalam jangka panjang secara bertahap dari sisa waktu hingga akhir hayat. Jadi ilmu Islam dipelajari secara kafah tapi waktunya sampai akhir hayat. Jadi belajar agama itu ada prioritasnya, ada penyesuaiannya, dan kafah keseluruhan sampai akhir hayat secara bertahap. Yang keenam, pembagian waktunya disesuaikan menurut keadaan dan keinginan masing-masing orang tua dan anaknya. Tentu ada kompromi-kompromi dengan anak. Nah, yang terbagi atau kita katakan membagi waktunya adalah masa balita. Ada masa usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, berkeluarga, dan masa tua. Nah, kesemuanya ini harus dibagi-bagi waktunya dalam belajar agama Islam karena dia dipelajari secara bertahap supaya supaya beraturan dan bisa dipelajari dengan baik bertahap sesuai dengan waktunya dan potensinya. Bagi yang ingin berkecimpung khusus di bidang agama, maka semua ilmu agama Islam itu semuanya, semua ilmu agama Islam itu secara penuh dipelajari sejak kecil hingga akhir hayat, terus-menerus diperdalam. Ini bagi mereka memang yang ingin menjadi pengajar atau dosen atau apa di bidang agama Islam. Nah, ini memang perlu keseluruhan dan belajar dari kecil sampai dia tua terus diperdalam. Para sahabat sekalian, nah di dalam pembelajaran ya di mana kita ingin meraih sukses husnul khatimah dan surga, tentu ini dipelajari dalam jangka panjang karena ini berupa pendidikan dan pembelajaran namanya. Ya dengan materi, tentu materinya disesuaikan di mana pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai sukses husnul khatimah dan surga itu adalah kuncinya akhlak mulia itu. Kuncinya adalah akhlak mulia. Jadi waktu kita ingin membangun akhlak mulia untuk mencapai tujuan kita, tujuan hidup kita itu, maka kita harus bangun akhlak mulia di dalam diri kita yang dimulai dari sholat yang khusyuk, mulanya dari situ. Jadi mulai dari hal-hal yang kita praktekkan sehari-hari yaitu sholat. Sholatnya yang mana? Sholat yang khusyuk. Yang khusyuknya yang mana? Yang metodenya 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah ini yang pertama. Nah karena dengan sholat yang khusyuk, tumakninah, tafakur, tadabbur ini akan meresap ke dalam jiwa makna-makna bacaan sholat itu. Nah itulah yang akan membangun akhlak mulia. Nah yang kedua adalah terapi Qur'ani. Terapi Qur'ani ini kita melihat bahwa manusia itu banyak dosa, manusia itu banyak penyakitnya, manusia itu banyak sekali penyakit batinnya, nah sehingga harus diterapi. Diterapi yaitu dengan terapi Qur'ani, ada terapi taubat, ada terapi ikhlas, ada terapi tawakal, ada terapi syukur dan seterusnya. Nah sehingga batin kita diobati kalau ada yang sakit rohani, sakit mental, sakit jiwa, sakit batin, nah kita terapi. Dan umumnya memang manusia punya penyakit itu. Yang ketiga adalah infak dan sodakoh. Nah infak dan sodakoh ini untuk membersihkan harta. Ya di mana harta kita juga banyak kotorannya sehingga kita harus lakukan infak dan sodakoh. Di samping itu pembelajaran, pendidikan, dan pembelajaran ini juga memerlukan biaya. Memerlukan dana untuk disebarluaskan. Memerlukan
percetakan, brosur-brosur, memerlukan sosialisasi dan sebagainya. Nah, sehingga dana dari infak sedekah itu adalah sangat diperlukan untuk pengembangan sosialisasi. Yang keempat, yang disebut akhlak mulia terapan, yaitu menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali sifat dan karakter daripada akhlak mulia itu, lebih dari 60 yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga akhlak mulia ini menjadi modal di dalam pembentukan jiwa kita. Nah, akhirnya yang kelima adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang damai, jiwa yang husnul khatimah. Nah, karena ini memang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr tadi, bahwa memang jiwa yang nafsul mutmainnah ini akan masuk langsung ke dalam surga. Nah, bagaimana proses belajarnya? Yaitu 6M. Jadi 6M itu awalnya mengetahui, nah, kemudian diperdalam jadi memahami, kemudian diperdalam dan dihayati, kemudian diulang-ulang sampai dia merasakan betul akhlak mulia itu ada di dalam diri, dan kemudian akhlak itu bisa dinikmati. Jadi terasa bisa menikmati akhlak mulia dalam hidup itu. Jadi kalau pengajian kita hanya dengar cuma tahu, tapi setelah tahu harus didalami lagi sehingga paham, setelah paham dihayati lagi, kemudian diulang-ulang sampai kita merasakan betul bagaimana pembelajaran ini sampai ke dalam jiwa, dan akhirnya kita menikmati. Nah, ini menikmati sehingga jiwa kita itu hidup dengan akhlak mulia itu. Caranya bagaimana? Caranya ada TBP, teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, kemudian metodenya bagaimana? Metodenya adalah tumakninah artinya tenang, tafakur artinya paham, tadabbur artinya menghayati. Nah, karena ini memang harus diajarkan, ya, harus diajarkan, harus disosialisasikan. Tentu banyak orang yang terlibat di dalamnya, menjadi amal bagi yang ingin mengajarkan. Tentunya yang mengajarkan Al-Quran juga punya kebutuhan-kebutuhan hidup. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa yang mengajarkan kitabullah atau Al-Quran berhak memperoleh upah untuk kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan para nabi dan rasul memperoleh upah dari Allah. Ini kita lihat di dalam surat 26 ayat 109, surat 11 ayat 29. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana kita merencanakan sehingga tujuan hidup kita bisa dicapai dan kita bisa melanjutkan dari generasi ke generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.